Bermula saat seorang gadis menjalani sesi wawancara di pusat rehabilitasi mental. Ia bercerita pada psikiater jika tubuhnya menjadi incaran dan dirasuki oleh makhluk supranatural. Dengan penuh ketakutan, gadis itu berkata jika tubuhnya akan dihancurkan dari dalam oleh makhluk tak terlihat itu. Tingkah gadis itu semakin tak terkendali hingga mendorong tubuh sang psikiater. Para perawat dengan sigap membawa gadis itu ke kamarnya untuk diberi obat penenang. Dan film pun dimulai. Saat Albina masih waras, dirinya pergi ke agensi model untuk mendaftarkan diri. Saat itu, Albina melihat seorang wanita bersimbah darah tanpa busana tengah dipotret oleh beberapa fotografer. Karena ambisinya sangat besar untuk menjadi model profesional, pose erotis tak jadi masalah. Albina bertemu dengan pemilik agensi yang bernama Evelyn untuk menjalani proses rekrutmen. Di depan pemilik agensi, Albina mengaku pernah bekerja sebagai hand model atau model yang hanya menggunakan sebagian dari tubuhnya saja untuk dipotret. Biasanya untuk foto atau video produk tertentu. Evelyn menjelaskan jika mereka sedang membutuhkan model untuk seorang desainer terkenal Filipina bernama Manos. Sang desainer baru saja meluncurkan desain fashion terbaru yang akan dipasarkan di Shanghai, China. Evelyn menuturkan jika Manoslah yang nanti akan memilih modelnya untuk dijadikan ikon di fashion terbarunya. Setelah wawancara usai, Albina segera memesan taksi online untuk pulang ke rumah. Saat ia membuka ponsel, sudah dipenuhi pesan dari mantan kekasih yang bernama Wendell. Pria itu terus memaksa Albina agar mau kembali kepadanya. Bahkan, Wendell sudah menunggu Albina di pinggir jalan menuju ke kantor agensi. Albina sangat marah karena Wendell masih terus saja mengejarnya. Selama 6 tahun berpacaran, Albina baru menyadari jika Wendell berselingkuh darinya. Gadis itu tak mempedulikan Wendell dan bergegas pergi menggunakan taksi online. Sesampainya di rumah, Albina melihat ada bunga mawar merah di teras untuknya. Ia tahu jika bunga itu pasti dari Wendell. Benar saja, saat bertemu ibunya, ibu berkata jika Wendell baru saja main ke rumah saat Albina pergi. Ayah yang baru saja pulang dari kantor membawa bunga itu masuk ke dalam. Perlahan, Albina menjelaskan jika hubungannya dengan Wendell sudah berakhir. Ayah menasihati Albina untuk memaafkan Wendell. Ia berkata hubungan Albina dan Wendell sudah berjalan 6 tahun. Namun, anak gadisnya itu menyia-nyiakan waktu hanya karena satu kesalahan Wendell. Sang ibu tampak setuju dengan pendapat suaminya. Ia meminta Albina untuk lebih pengertian dan memaafkan kesalahan Wendell dengan alasan Wendell adalah pria yang baik. Albina sangat kesal mendengar hal itu dan langsung melenggang pergi kembali ke kamarnya. Malam harinya, saat semua orang terlelap dalam tidur, ayah mendengar suara hentikan di dinding lantai 2. Ia memeriksa sumber suara itu yang ternyata Albina tengah membenturkan keningnya sendiri ke tembok. Ayah membangunkan Albina yang tidur berjalan dan membawanya kembali ke dalam kamar. Karena tak bisa tidur setelah mengalami sleepwalking, Albina memilih pergi ke klub malam untuk bertemu sahabatnya, Stacy. Mereka menghabiskan waktu berdua untuk bersenang-senang sesama lajang. Albina bersama Stacy menghabiskan malam mereka dengan minum-minum dan berlenggak-lenggok disko. Tak taunya ada seorang pria yang diam-diam memotret Albina. Stacy mengetahui hal itu dan langsung melabrak pria tersebut. Pria itu memperkenalkan diri bernama Lawrence yang memang bekerja sebagai fotografer profesional. Untuk menebus kesalahannya, Lawrence membayarkan semua bil minuman Albina dan Stacy. Albina tampak tertarik dengan pria fotografer itu. Mereka bercumbu rayu di klub sementara Stacy melakukan hubungan badan di kamar mandi. Setelah usai, Albina dan Stacy keluar dari klub untuk kembali ke rumah masing-masing. Saking mabuknya, Stacy sampai muntah-muntah di pinggir jalan. Stacy meminta Lawrence untuk menjaga Albina dan ia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Saat itu, Lawrence membawa Albina ke apartemen miliknya. Setelah bercengkrama terkait kehidupan masing-masing, Lawrence menunjukkan studio foto miliknya. Pagi harinya, Lawrence sudah sibuk menyiapkan sarapan untuk Albina. Tampaknya mereka berdua melakukan hubungan badan semalam. Anehnya, Albina sama sekali tak mengingat kejadian itu tadi malam. Ponsel Albina berdering. Ia mendapatkan pekerjaan yang selama ini didambakannya. Saking senangnya, Albina sampai memeluk Lawrence dan bergegas pergi ke lokasi pemotretan.
Albina menyempatkan diri untuk meninggalkan nomor ponselnya di handphone Lauren. Sesampainya di studio modeling, Albina melakukan screening awal dengan menggunakan pakaian dalam. Manos tampak tertarik dengan Albina sampai melengos melihatnya. Semua gadis yang terpilih dalam proyek Manos dikumpulkan bersama untuk dilakukan pengukuran tubuh. Setelah pemotretan, foto Albina dipajang di semua media sosial hingga namanya menjadi perhatian publik. Wendell kembali menghubungi Albina untuk memberi ucapan selamat. Kesal karena masih diteror sang mantan, Albina mengancam akan memblokir nomor pria itu. Setelah menutup telepon dari Wendell, Albina mendapat telepon dari Lawrence. Mereka kembali bertemu untuk merayakan kesuksesan Albina sebagai model. Mereka menghabiskan malam berdua dan secara resmi Lawrence menembak Albina untuk menjadi pacarnya. Tak ada jawaban lain selain menerima pinangan Lawrence karena Albina sangat tertarik dengan pesona fotografer itu. Hari berikutnya, Manos datang ke studio untuk melihat prosesi pemotretan. Ia memilih Albina untuk duduk di depan sebagai senter yang harus selalu disorot. Tak berselang lama, masuk seorang wanita model yang marah-marah pada Manos karena merasa dibuang setelah dinikmati. Para penjaga langsung mengusir wanita yang membuat keributan di studio. Selesai pemotretan, Albina bergabung dengan teman model yang lain sembari beramah tamah. Beberapa model lain justru menasihati Albina untuk berhati-hati dengan Manos Greg. Mereka tampaknya sudah mengetahui jika Manos sering mempermainkan wanita. Model wanita yang marah-marah pada Manos yang tadi adalah korban kelamin Manos yang sudah hamil, namun Manos membuangnya seperti sampah. Mereka memperingatkan Albina agar tidak terjebak dalam permainan Manos agar karir modelingnya dapat berkelanjutan. Sesampainya di rumah, Albina mencari foto masa kecil untuk dilampirkan dalam dokumen biografinya. Anehnya, Albina justru menemukan foto-foto seorang wanita yang wajahnya dicoret-coret. Saat membuka foto album lama, Albina menemukan kalung emas yang tampak kuno namun sangat indah. Ia bergegas mengantongi kalung itu saat sang ibu memergoki dirinya di gudang. Terlihat jika sang ibu menyembunyikan sesuatu dari anaknya. Malam itu, Albina yang sudah terlelap dalam tidur dihampiri oleh makhluk tak kasat mata. Setelah mengambil kalung emas kuno, ruh Albina keluar dari raganya. Ia bercermin sembari memakai kalung emas itu hingga tak sadar hidungnya berdarah. Raga Albina yang kosong dihampiri oleh sesosok wanita berambut panjang. Dalam mimpinya, Albina melihat dirinya sendiri berdiri di depan cermin dengan bertelanjang dada. Saat terbangun, Albina ditelepon Wendell yang sedang asik berhubungan badan dengan wanita lain. Kelakuan kurang ajar sang mantan membuat Albina makin emosi dan langsung memblokir nomor Wendell. Hari itu, ia kembali bekerja di studio model. Manos sangat terkesima melihat kecantikan Albina. Ia memberikan hadiah spesial untuk model kesayangannya itu. Dengan cerdik, Albina menolak hadiah itu dan mengundang Manos untuk datang di pesta ulang tahunnya besok malam. Di kesempatan itu, Albina mengenalkan pacar barunya Lawrence pada kedua orang tuanya. Wendell tampak ikut datang di acara pesta ulang tahun Albina. Gadis itu merasa tak pernah mengundang Wendell untuk datang, namun ternyata ayah dan ibulah yang mengundangnya. Tak berselang lama, Manos muncul di tengah acara pesta. Albina segera menyambut atasannya itu dan mengenalkan pada ayah ibu. Wendell mulai iseng mendekati Lawrence dan berbicara kasar padanya. Sontak perkelahian di antara mereka berdua tak terelakkan lagi. Albina langsung melindungi Lawrence hingga gadis itu tak sadarkan diri. Selang beberapa jam berlalu, Albina sudah berada di dalam kamar bersama Wendell. Saat tersadar, Albina langsung panik dan mengusir Wendell dari kamarnya. Ternyata orang tua Albina meminta Wendell untuk menemani putri mereka saat pingsan. Hal tersebut membuat Albina marah pada orang tuanya sendiri. Melihat kalung emas kuno di leher anaknya, ayah langsung mengambil kalung itu. Setelah melewati hari yang melelahkan, Albina membersihkan diri sembari menenangkan pikiran. Dari luar kamar mandi, ia melihat sosok wanita melekatkan tangannya ke pintu. Bahkan saat Albina tidur, sosok hantu wanita itu kembali muncul untuk merasuki raga Albina. Gadis model itu sampai tak bisa menggerakkan tubuhnya saat terbangun di pagi hari. Ia memberontak berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dari ranjang. Tiba-tiba sesosok wanita muncul tepat di atas kepalanya. Hantu wanita itu masuk ke dalam tubuh Albina lewat mulutnya. Saat tersadar, Albina sudah berada di tepi kolam renang rumahnya bertelanjang bulat di bawah derasnya air hujan.
Hari berikutnya, Albina kembali bekerja di studio. Ia meminta maaf pada Manos atas kericuhan yang terjadi di pesta ulang tahunnya semalam. Mereka memulai sesi pemotretan secara bergantian model demi model. Saat giliran Albina dipotret, ia bisa mendengar percakapan antar model yang membicarakan kejelekannya dari belakang. Emosi Albina meluap dan meneriaki teman-temannya di depan para atasan. Manos sampai panik dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Albina pun meminta izin untuk cuti 1 hari agar bisa beristirahat di rumah. Gadis itu berjalan pulang, namun ia mendengar suara wanita yang hendak merebut raga indahnya. Suara itu berkata jika dirinya akan segera mengambil alih raga Albina. Seketika itu, Lawrence muncul mengejutkan kekasihnya. May mali sa katawan ko, Lawrence. Di depan Lawrence, Albina menceritakan semua hal yang ia alami selama ini. Ternyata, Albina sering mengalami mimpi buruk dan sering mendengar suara misterius dari dalam otaknya. Albina percaya jika hal gaib menginginkan tubuh indahnya dan ingin menguasainya. Melihat gadis itu ketakutan, Lawrence membawa Albina untuk beristirahat di apartemennya. Di waktu yang sama, Manos duduk di singgasana untuk menikmati tubuh para model setelah acara pemotretan usai. Sementara itu, Albina menceritakan kejadian siang tadi saat dirinya berteriak membentak teman-temannya di studio. Lawrence menawarkan narkotika pada Albina yang konon bisa menyingkirkan penat dalam otak. Albina secara tegas menolak obat-obatan terlarang itu. Lawrence tak mau menyerah dan menawarkan obat lain yang penggunaannya ditetes ke mata. Ia membantu Albina untuk meneteskan obat itu di mata Albina dengan berkata obat itu akan membuat Albina lebih dekat pada Tuhan. Karena membawa embel-embel agama, Albina pun langsung mau menggunakan obat itu. Setelah diteteskan obat itu dan memejamkan mata, pandangan Albina menjadi kabur dan penuh cahaya merah biru. Albina melihat dirinya saat kecil berjalan menuruni tangga. Tanpa ia sadari, Lawrence memberikan obat nafsa hingga membuat Albina berhalusinasi. Dalam kondisi tak berdaya itu, Lawrence mulai melancarkan aksinya dengan tindakan tak senonoh. Pagi harinya, Albina dikejutkan dengan segudang paket yang datang ke rumahnya. Paket itu mengatasnamakan dirinya. Sang ibu sampai keheranan benda apa yang dibeli Albina segitu banyaknya. Albina justru kebingungan karena ia merasa tak pernah memesan apapun. Ia membuka salah satu bungkusan yang ternyata isinya adalah di dalam bungkusan itu terselip sepatu berwarna merah. Albina ingat saat ia memuji teman modelnya yang memakai sepatu merah sangat indah. Ia langsung menuduh temannya itu yang mempermainkan dirinya. Albina datang ke studio dan memukul kepala teman kerjanya sampai berdarah. Kelakuan Albina yang gegabah itu mendapat pembelaan dari Manos. Ia berkata akan segera mengurus gadis yang terluka itu dan meminta Albina untuk kembali beristirahat di rumah. Malam harinya, sosok wanita misterius datang ke klub malam mengenakan gaun hitam seksi. Wanita itu bertemu dengan pria di bar bernama Sahil. Ia memperkenalkan diri bernama Liv. Dalam sekedipan mata, mereka berdua langsung mantap-mantap di kamar hotel. Wanita itu tampak sangat ganas seolah sudah lama tak melakukan hubungan badan. Ia bahkan mengerjai Sahil yang tengah mandi dan ditelepon istrinya. Liv mengirim pesan pada istri Sahil di ponsel Sahil jika suaminya sedang berselingkuh dengannya. Liv membawa semua baju Sahil keluar dari kamar hotel dan membuangnya di tangga. Tak hanya dengan Sahil, Liv kembali melakukan hubungan badan dengan pria tak dikenal di dalam lift hotel. Di lobi, ia bertemu dengan pria lain dan kembali melakukan hubungan di rumah pria itu. Liv juga melakukan hubungan lagi dengan pria asing di rooftop apartemen. Setelah pria itu puas, Liv mendorong pria itu dari ketinggian hingga mati. Pagi harinya, saat ibu menyiram tanaman, ia menemukan gaun hitam milik Albina tergeletak di bawah pohon. Pemberitaan di televisi mengabarkan adanya pria yang mati setelah didorong oleh wanita misterius dari atap gedung apartemen di kota Ortigas. Ibu mengetuk kamar Albina untuk memberikan gaun hitam milik anaknya yang ditemukan di pinggir kolam renang. Albina berkata jika dirinya sudah tak menyukai gaun itu dan sudah membuangnya di tempat sampah. Ibu kebingungan karena ia menemukan gaun di pinggir kolam renang. Albina mengaku tak tahu apa-apa dan meminta ibu untuk membuang gaun itu jauh-jauh. Albina kembali ke atas ranjang memeriksa ponselnya yang ternyata sudah mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu berupa video yang menunjukkan Lawrence tengah melakukan hubungan intim dengan seorang wanita. Albina sangat sakit hati mengetahui Lawrence mengkhianati dirinya.
Gadis itu segera menghubungi kekasihnya untuk meminta waktu bertemu. Karena Lawrence sedang sibuk dengan jadwal pemotretan, ia meminta untuk bertemu besok malam. Albina hanya bisa merenungi nasibnya di dalam kamar seharian. Malam harinya, Liv kembali melancarkan aksinya. Wanita itu diteriaki oleh pria gelandangan yang hidup di pinggir jalan. Tanpa ragu, ia menghampiri pria itu dan langsung menyodorkan itunya. Mereka melakukan hal tersebut tepat di pinggir jalan raya yang kotor dan kumuh. Setelah selesai dan terpuaskan, Liv menginjak leher pria itu dengan sepatu hak tingginya sampai pria itu mati. Anak pria itu berlari menghampiri ayahnya yang sudah tak bernyawa. Liv menangis secara tiba-tiba, entah apa yang dipikirkannya. Malam berikutnya, Albina bertemu dengan Lawrence di warung makan. Albina langsung mengkonfrontasi pacarnya bahwa Lawrence memiliki wanita simpanan. Pria fotografer itu langsung mengelak dan bersumpah jika dirinya selalu setia. Albina mengirim pesan pada nomor tak dikenal itu dari mana mereka mendapatkan video mesum Lawrence. Karena tak mendapat balasan, Albina langsung berprasangka jika semua itu adalah ulah Wendell. Albina langsung menemui Wendell dan melabraknya. Mantan kekasih Albina itu mengaku tak tahu dari mana asal video tersebut. Wendell bahkan berkata jika ia baru tahu kalau Lawrence adalah seorang pemain wanita. Wendell menggunakan kesempatan itu untuk meminta maaf pada Albina atas kesalahannya di masa lalu. Albina menangis sedih karena lagi-lagi diselingkuhi oleh pacar barunya. Ia pun menyerahkan tubuhnya malam itu pada Wendell hingga mereka melakukan hubungan badan. Albina merekam dirinya sendiri yang sedang mantap-mantap dengan Wendell. Video itu dikirimkan ke akun sosial media temannya. Di rumah, ibu menyalakan televisi yang berisi pemberitaan pria gelandangan mati dibunuh gadis bergaun hitam. Wanita yang membunuh pria di pinggir jalan Markati itu diduga berada di bawah pengaruh obat-obatan. Tak lama kemudian, ayah pulang dengan membawa gaun hitam milik Albina. Ayah memberikan gaun itu pada ibu sembari berkata ada bercak darah yang masih menempel di gaun hitam putrinya tersebut. Sementara itu, Lawrence memarkirkan mobilnya di depan rumah Albina menunggu kekasihnya itu pulang. Dengan sangat marah, Albina menunjukkan video mesum Lawrence sembari meminta penjelasan darinya. Lawrence membuka ponselnya dan menunjukkan video mesumnya dalam versi full di mana wanita yang sedang bercinta dengannya adalah Albina. Gadis itu mengaku sama sekali tak ingat pernah merekam aksinya di atas ranjang. Albina bergegas masuk ke dalam rumah, membersihkan diri dan beristirahat di kamar. Ia melihat beranda Instagramnya yang dipenuhi foto wanita dengan wajah dicoret-coret. Di akun itu ada foto masa kecil Albina saat masih bayi. Merasa terus mendapat teror, Albina mulai berpikir siapa dalang di balik semua itu. Gadis itu mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya selama beberapa hari terakhir ini. Anehnya, ingatan Albina justru melompat ke 20 tahun lalu saat dirinya berusia 7 tahun. Kala itu, Albina kecil memergoki sang ayah tengah menggauli wanita lain di rumahnya. Albina juga mulai mengingat saat dirinya melakukan hubungan badan dengan Lawrence. Anehnya, Albina secara tiba-tiba melihat wajah wanita yang selama ini diketahui bernama Liv. Ia teringat saat berhubungan badan dengan Sahil di kamar hotel. Ternyata, wanita yang selama ini dikenal sebagai Liv adalah Albina. Sosok hantu wanita yang merasuki tubuh Albina itu terus menanamkan doktrin bahwa semua pria di muka bumi harus mati. Saat melakukan hubungan badan, Albina dikuasai oleh hantu wanita yang sangat dendam kepada semua lelaki hidung belang. Bahkan Albina juga membunuh pria dengan mendorongnya dari atap gedung. Malam harinya, ibu merasakan ada firasat tak enak pada putri satu-satunya, Albina. Ia meminta ayah untuk mendobrak pintu Albina yang dikunci dari dalam. Saat mereka masuk ke dalam kamar, ternyata Albina sudah dalam kondisi linglung dan hidung berdarah. Albina terus berteriak bahwa ada wanita yang ingin mengambil alih raganya. Albina menangis sejadinya sementara ayah dan ibu bingung harus berbuat apa. Albina berlari menuju ke gudang dan mencari foto wanita yang wajahnya dicoret-coret. Ia bertanya pada ayahnya siapakah wanita itu yang sering menggendong Albina saat masih kecil. Ayah Fidel berkata bahwa wanita itu adalah Olivia. Ibu menjelaskan Olivia dulu adalah pengasuh Albina namun sudah mati bertahun-tahun lamanya. Albina semakin histeris. Ia sangat takut karena dihantui oleh sosok wanita pengasuhnya sendiri. Ayah masih menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi hingga tiba-tiba muncul bayangan dari masa lalu Olivia. Saat itu, ayah dan Olivia berselingkuh di belakang ibu.
Ayah selalu memberikan hadiah mewah untuk Olivia. Sebagai gantinya, Olivia rela tubuhnya digerayangi sepuasnya. Mereka melakukan hubungan saat ibu pergi atau ketika ibu sudah tidur. Suatu malam, ayah memaksa Olivia untuk melayaninya. Sayangnya, Olivia sedang sakit saat itu. Ayah tetap memaksa hingga penyakit Olivia menjadi semakin parah. Merasa tersiksa dengan kondisi memilukan itu, Olivia melaporkan tingkah ayah pada ibu. Sayangnya, ibu tak mempercayai Olivia dan lebih percaya dengan bualan suaminya. Hingga suatu malam, ibu menyaksikan sendiri hubungan gelap suami. Ia langsung mencekik Olivia sampai gadis itu tak sadarkan diri. Untungnya, ayah segera mendekap tubuh istrinya hingga nyawa Olivia tak melayang di tangan ibu Tidera. Tak berselang lama, Olivia diketahui hamil anak ayah Fidel. Pria yang selama ini meniduri Olivia berkata jika dirinya tak sanggup bertanggung jawab pada anak itu. Setelah itu, Olivia mencoba untuk menggugurkan kandungannya sendiri. Olivia mengalami pendarahan hebat hingga janinnya keluar dari rahim. Ia mengubur janin itu tepat di bawah pohon tepi kolam renang. Lambat laun, sikap Olivia semakin menggila. Ia sering berkeliaran di jalanan dan berpikir jika anaknya telah hilang. Olive mengira jika Albina adalah anaknya yang telah mati. Karena Olivia semakin mengadi-adi, ayah Fidel dan ibu Tidera mengunci pengasuh Albina di dalam kamar. Dari proses aborsi yang dilakukan secara mandiri, Olivia menderita infeksi berat. Saat ibu menyadari penyakit itu, mereka membawa Olivia ke rumah sakit, namun semua sudah terlambat. Olivia mati dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Ayah mengaku menderita insomnia selama 20 tahun lamanya. Mengetahui kenyataan itu, Albina sangat marah dengan orang tuanya. Albina berteriak bahwa Olivia ingin membalas dendam dengan cara menguasai raga Albina. Gadis itu berteriak histeris meminta dipanggilkan pendeta untuk mengusir roh Olivia dari dalam tubuhnya. Seketika itu Albina tak sadarkan diri. Ayah dan ibu menyalakan lilin di tempat kubur janin Olivia sebagai tanda penghormatan. Tigilan mo na ang anak namin, lumayo ka na sa katawan ni Albina. Seketika itu tampak sekelebat bayangan melintas di depan mereka. Ayah dan ibu memohon ampun pada arwah Olivia dan meminta agar Albina dilepaskan. Albina yang tidur sendirian di kamar tiba-tiba kerasukan setan Olivia dan bangkit tepat di depan roh jahat itu. Mereka berdebat panjang karena ternyata Olivia tak mau melepaskan Albina. Olivia berkata jika Albina tak bisa bertahan hidup jika bukan dirinya yang merawat. Olivia mengatakan bahwa ayah Fidel dan ibu Tidera ingin memanfaatkan Albina. Hantu itu menegaskan jika dirinya datang untuk menyelamatkan Albina agar tak bernasib sama seperti dirinya. Seketika itu, Albina jatuh dalam kondisi tak sadarkan diri. Lilin penghormatan pun mati. Ayah dan ibu memanggil pendeta untuk mendoakan Albina di kamarnya. Mereka melakukan proses eksorsisme hingga tubuh Albina mulai kejang-kejang tak karuan. Wajah Albina terus berubah menjadi Olivia. Ibu sampai menangis melihat putri semata wayangnya kerasukan. Hantu itu menuturkan jika semua yang terjadi pada Albina adalah ulah Fidel. Iblis itu tak mau disalahkan karena bukan ia yang memulai semuanya. Sang pendeta memercikan minyak suci dan seketika itu lilin padam dibarengi Albina yang tak sadarkan diri. Pendeta meminta ayah dan ibu untuk mengamati Albina selama beberapa hari. Albina juga dilarang keluar dari kamarnya. Jika iblis itu datang lagi, ayah dan ibu harus segera memanggil pendeta lainnya. Setelah menjelaskan semuanya, Pak Pendeta langsung lari keluar dari kamar Albina. Di malam berikutnya, ayah Fidel gantian berjaga tidur di dalam kamar Albina. Tiba-tiba, Albina bangkit dari ranjangnya dan menatap ayahnya sangat tajam. Ternyata, Albina sudah kembali dirasuki oleh Olivia dan memaksa Fidel untuk menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Untungnya, ibu segera datang dan menodongkan pisau ke arah Olivia. Tanpa ia sadari, sosok Olivia itu sebenarnya adalah Albina, anak mereka sendiri. Olivia tak terima dengan sikap Tidera yang menutup mata saat tahu suaminya selingkuh. Tidera selalu membela Fidel dan menjadikan Olivia sebagai kambing hitam. Padahal yang sebenarnya, Fidel yang terus menggoda Olivia sampai hamil. Ibu memeluk putrinya itu agar Albina bisa tersadar. Sayangnya Albina masih dikuasai Olivia dan menghunus pisau ke paha ibunya berulang kali. Ayah Fidel menahan tangan Albina sembari menjaga tubuh istrinya yang akan pingsan. Albina meloncat keluar dari rumahnya dan berjalan di tengah perkotaan.
Gadis itu bertingkah seperti orang gila, berteriak dan tertawa membuat orang-orang takut padanya. Setelah Olivia puas mempermainkan Albina, hantu itu keluar dari tubuh Albina dan membuat gadis itu tersadar. Albina bergegas pergi menuju ke apartemen Lawrence untuk meminta maaf atas tuduhannya beberapa waktu lalu. Saat itu, Lawrence mengusir Albina dari apartemen sembari berkata dirinya sedang bekerja bersama seorang klien. Albina memaksa untuk masuk ke dalam dan ternyata terlihat seorang wanita bertelanjang dada tak sadarkan diri di kamar Lawrence. Albina kini menyadari jika obat tetes mata yang diberikan Lawrence adalah pemicu halusinasi. Setelah menggunakan obat tetes mata itu, Albina kehilangan kesadaran dan bertingkah sesuai instruksi Lawrence. Pria itu tak henti-hentinya memanfaatkan tubuh Albina dan merekam semua perbuatan itu. Mengetahui kenyataan pahit itu, Albina membunuh Lawrence dengan kekuatan supranatural. Pria itu langsung terkulai tanpa nyawa di depan wanita selingkuhannya. Setelah membalas dendam ke Lawrence, Albina masuk ke ruang Manos Greg bersama Olivia. Saat pria itu datang menghampiri, Albina langsung membuka pakaiannya dan melakukan hubungan badan. Albina meneteskan obat mata halusinasi ke kedua mata Manos dan menyuruh pria itu untuk meneriakkan kata amin. Manos yang berada di bawah pengaruh obat-obatan pun langsung mengikuti instruksi Albina. Di tempat lain, model yang dicampakkan Manos mendapat bingkisan kotak kecil dari seseorang misterius. Saat dibuka, isi bungkusan itu adalah kemaluan Manos. Ternyata Albina membalaskan dendam para wanita yang dilecehkan oleh pria hidung belang itu. Manos yang masih berada di dalam pengaruh obat-obatan itu hanya terdiam tak menyadari jika itunya telah dipotong. Albina menelpon Wendell dan meminta untuk dijemput malam itu juga. Albina mengganggu Wendell yang sedang mengendarai motor hingga mereka berdua terjatuh. Pagi harinya, berita di televisi nasional mengabarkan jika polisi sudah berhasil menetapkan tersangka pembunuhan berantai. Albina Tamayo, model yang berusia 28 tahun ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam pencarian petugas kepolisian. Pagi itu, Albina sarapan bersama Wendell di warung sate. Mendengar berita itu, Wendell sangat syok dibuatnya. Tubuh mereka dipenuhi luka memar karena jatuh dari motor tadi malam. Wendell kembali meminta maaf pada Albina karena dirinya berselingkuh saat menjalin hubungan dengan gadis model itu. Mendengar permintaan maaf Wendell, Albina bukan memaafkan tapi malah menusuk mata pria itu menggunakan tusuk sate. Albina bergegas pergi meninggalkan Wendell yang kesakitan dan menelpon Stacy untuk menjemputnya. Setelah kejadian itu, Albina berhasil ditangkap polisi dan didiagnosa mengidap penyakit jiwa. Ia diinterogasi di dalam rumah sakit jiwa seperti adegan di awal film. Selama dirawat di rumah sakit jiwa, Albina terus ditemani oleh pengasuh masa kecilnya, Olivia. Pada akhirnya, arwah pendendam itu memenangkan permainan, berhasil membalaskan dendam pada semua pria jalang di muka bumi. Dan film pun berakhir. Meski film horor satu ini sangat tidak cocok ditonton anak usia 18 tahun ke bawah, namun isi cerita syarat akan makna. Tak hanya di Indonesia, ternyata martabat wanita di Filipina tak kalah rendahnya. Manusia bejat akan selalu menggunakan kekuatan uang untuk membungkam kesalahannya sendiri. Sosok Albina dan Olivia di sini mewakili para korban pelecehan yang dilakukan pria hidung belang berduit. Meskipun mereka terlena dengan banyaknya harta yang diberikan, namun hidup mereka tak akan pernah tenang sampai mati sekalipun. Bagaimanapun juga, pengkhianatan adalah hal yang tak bisa dibenarkan dalam sudut pandang manapun. Sebagai seorang suami sekaligus ayah, seharusnya bisa menahan diri dari kecenderungan mendua karena hal itu tak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan keluarga dan anak turunnya nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.